kita mayoritas pernah mengalami namanya dunia kerja, ya, kerja apapun itu, entah buka usaha sendiri, entah ikut orang begitu, ya. Nah, ketika kita baru saja bekerja seperti seseorang yang baru membuka usaha, ya, tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sudah puluhan tahun, belasan tahun membuka usaha. Ada kegagalan-kegagalan yang dialami, ada kebingungan-kebingungan di dalam menjalani pekerjaannya. Begitupun juga dengan ketika kita bekerja di orang begitu, ya, sebagai seorang karyawan. Tidak bisa dibandingkan orang yang baru masuk dengan orang yang sudah bertahun-tahun bekerja di situ. Bicara soal kinerjanya, bicara soal efektif dan efisien, ya, menggunakan waktu, tenaga, ya, tentu akan berbeda. Orang yang sudah bertahun-tahun, yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, tentu lebih mahir, ya, karena sudah punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini juga berlaku, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara di dalam kehidupan keluarga. Apa kesamaannya? Adalah bicara soal pengenalan. Orang yang baru bekerja, dia akan mengenal dulu nih dunianya, lingkungannya seperti apa, teman-temannya seperti apa, atasannya seperti apa. Harus model bekerja yang bagaimana supaya saya bisa menikmati pekerjaan. Seperti juga ketika kita hidup berkeluarga, saudara-saudara. Ada teori yang mengatakan siklus kehidupan keluarga itu 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun begitu, ya. Kalau sudah di atas 5 tahun akan lebih ringan, tidak juga begitu. Karena pengenalan anggota keluarga itu terjadi seharusnya dan sebaiknya setiap waktu, saudara-saudara. Karena apa? Hidup manusia itu dinamis. Manusia bisa berubah setiap saat, ya, dalam peristiwa hidupnya. Jadi mengenal pasangan kita, saya sudah menikah 10 tahun dan tahulah gitu, ya, baik buruknya dia, karakternya dia, kebiasaannya dia. Tapi bisa saja tahun ke-11 pernikahan itu berubah. Begitu juga dengan anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Mengenalnya itu setiap waktu. Nah, saudara-saudara, bicara soal pengenalan setiap waktu seharusnya ini juga menjadi catatan penting, ya, dan harus kita lakukan di dalam kehidupan umat beriman sebagai seorang Kristen. Mengenal setiap waktu firman Tuhan. Nah, di dalam Injil Markus pasal 4, ya, ayat 26 sampai ke 34, ini bicara soal pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan. Yesus itu kan mengajar dengan bermacam-macam cara, dan salah satunya adalah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bicara soal benih, yang dimana benih ini bertumbuh dan terjadi secara rahasia namun pasti, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan begitu, ya, di rumah kita ada tanaman, kita dari awal menanam begitu, terus kemudian tanaman itu bisa bertumbuh. Pertumbuhan itu kan adalah rahasia, begitu. Kita nggak tahu jam berapa persisnya dia tumbuh. Dan pertumbuhan itu bisa saja terjadi di malam hari, di siang
Saudara-saudara, dan bukan kita gitu yang memberi pertumbuhan, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhanlah yang boleh menjadi faktor utama dan terutama di dalam pertumbuhan itu. Nah, kita akan lihat lagi saudara-saudara, biji sesawi, ya, bijinya sangat kecil. Dikatakan di dalam firman Tuhan begitu ya, menjadi biji atau benih yang terkecil yang ada di bumi ini dari segala jenis benih lain. Tetapi tumbuh dengan cepat dan mendatangkan manfaat, baik sayurnya maupun minyak yang dipakai untuk kebutuhan masak. Jadi saudara-saudara, walaupun dia benih yang terkecil, biji yang terkecil, tetapi memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan punya banyak manfaat, saudara-saudara. Jadi seperti ketika kita merasa bahwa, aduh, saya pelayanan apa yang bisa saya lakukan, gitu ya. Seperti mungkin tadi saya berjumpa dengan seorang anak muda yang menjadi operator slide, ya, yang membantu kita. Mungkin kesannya cuma operator slide di belakang layar, gitu ya. Tapi tanpa pelayanan itu, tanpa orang tersebut, ya, kita tidak akan bertolong. Jadi sekecil apapun saudara-saudara itu punya nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika bertumbuh dapat menjadi tempat hidup bagi makhluk yang lain karena kuat, saudara-saudara, dan juga punya manfaat berguna. Jadi ketika kita merasa diri kita kecil, bagaimana kita boleh berguna untuk orang lain. Kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Minimalnya untuk anggota keluarga dulu. Baru kemudian kita juga bisa melakukan pelayanan, bisa berguna untuk pekerjaan kita, untuk gereja kita, ya, di mana Tuhan membuat kita ada. Saudara-saudara, tetapi tantangannya kita akan lihat di sini di dalam Yesaya. Ini bicara soal kehidupan seorang raja Zedekia yang dimana tadinya dia bukan siapa-siapa, ya. Ia tidak memiliki peranan yang cukup besar di dalam kehidupan banyak orang, tetapi ketika dia menjadi raja, tentu perannya begitu rupa, punya fungsi yang luar biasa untuk banyak orang. Tetapi tantangannya di situ, ya. Makanya semakin tinggi pohon, semakin besar juga anginnya. Kalau saudara-saudara pernah mendengar kalimat itu, ia menjadi angkuh dan sombong. Angkuh, sombong. Ini menjadi sebuah tantangan juga ketika kita punya usaha, gitu ya. Wah, usaha saya sudah semakin besar, dagangan saya semakin laris, semakin dikenal banyak orang, gitu. Saya naik jabatan di tempat kerja saya. Ini sebuah tantangan bagaimana kita menjaga untuk tetap rendah hati dan rendah diri di hadapan Tuhan, supaya tidak angkuh dan sombong, karena itu semua bisa ditebang, saudara-saudara. Dikatakan
dikatakan di dalam 2 Korintus sebagai bacaan kita juga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara-saudara. Jadi di dalam ayat ini mau dikatakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus, setiap kita yang hidup di dalam Kristus, kita mau terus dibarui oleh Tuhan. Maka kita harus membuka selalu pikiran kita, membuka hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, untuk dipenuhi oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Menjadi ciptaan yang baru, dibarui setiap saat, setiap hari. Kita belajar dari pengalaman masa lalu kita. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Kita belajar dari dosa dan kesalahan kita. Mari kita menjadi ciptaan baru yang Tuhan barui untuk saudara-saudara. Nah, tidak ada yang dapat mengendalikan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengendalikan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ada yang mengatakan kalau orang menanam tumbuhan begitu kan ya, bertahan dingin, wah kalau dia yang tanam pasti selalu berhasil membuahkan yang entah itu tanam cabai begitu ya, tanam pisang ya jadi pisang. Kalau saya yang tanam cuma muncul daunnya doang. Tapi saudara-saudara, di balik semuanya itu tidak ada yang bisa mengendalikan pekerjaan Tuhan. Maka kita jangan pernah saudara-saudara menjatuhkan orang di dalam hidup kita. Kita jangan pernah menutup kesempatan-kesempatan untuk orang dapat bertumbuh, untuk orang dapat berkembang gitu ya. Karena kita nggak bisa mengendalikan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa bekerja dalam diri setiap orang, setiap pribadi yang mungkin kita anggap dengan kacamata kita, orang ini mah nggak bisa, orang ini mah payah, orang ini mah selalu mengecewakan. Tapi Tuhan bisa bekerja di dalam diri jikalau itu menjadi kehendak Tuhan, jikalau Tuhan punya rencana di dalam. Jadi saudara-saudara, apa yang kita kerjakan kembalikanlah kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bekerja di dalam. Maka dari itu, saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan harus dilakukan setiap waktu. Dimulai dengan bertekun membaca firman dan bercakap melalui doa. Bertekun membaca firman dan bercakap melalui doa. Bagi anak-anak muda nih ya, jangan tunggu nanti ya. Nantilah kalau saya sudah punya waktu. Nantilah kalau saya sudah pensiun. Nah, tapi lakukanlah ya sedini mungkin. Lakukanlah ini setiap saat. Karena pertumbuhan itu terjadi setiap waktu, saudara-saudara. Melalui kesetiaan kita di dalam membaca firman Tuhan, melalui kesetiaan kita bercakap di dalam doa kepada Tuhan. Berapa banyak dalam satu hari kita menggunakan media sosial? Berapa banyak dalam satu hari kita bisa chat dengan orang A, orang B, orang C gitu ya. Nah, berapa banyak juga kita membaca firman Tuhan? Berapa banyak juga kita bercakap di dalam doa kepada Tuhan? Apakah sebanyak jam ketika kita membuka media sosial, ketika kita chat dengan orang lain? Nah, saudara-saudara, kita harus sempatkan, kita harus prioritaskan hal ini di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Hal kecil namun memiliki pengaruh yang besar. Nah, bicara soal tadi begitu ya, benih yang kecil itu bisa
menjadi anak-anak, remaja, dengan setia kepadanya. Hal kecil selalu menjadi awal dari yang besar dengan setia kepadanya. Kuncinya adalah setia kepadanya, saudara-saudara. Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita setia kepada Tuhan. Kuncinya supaya apa yang kita kerjakan boleh menjadi besar. Baik itu dalam lingkup keluarga kita sebagai orang tua, kita sebagai karyawan, kita sebagai wirausaha, kita sebagai pelayan